selalu kagum dan hormat tak berkesudahan hanya kepadamu ya Allah. Engkau yang di tempat maha tinggi menatap kami pada saat ini. Di dalam rasa syukur kami ada penyerahan diri di hadapan Tuhan. Kami orang yang lemah dan tak berdaya dan penuh celah dan dosa, mohon ampun, supaya layaklah kami mendengarkan sabda-Mu. Maka layak pula lah kami menyebut Engkau Allah. Maka layaklah kami menerima berkat dari firman yang akan kami dengarkan. Terpuji-pujilah Engkau Allah yang bekal. Izinkan kami boleh duduk diam dan di dalam damai-Mu kami akan mendengarkan sabda-Mu. Di dalam dan demi nama Yesus Engkau yang berkehendak, segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Bertemu lagi kita pada minggu terakhir di bulan Juni. Terima kasih untuk sukacita kita pada minggu ini. Kemarin kami berbincang dengan Pak Gem. Seandainya ini masih terus kita belajar tentang firman Tuhan, saya diberi kesempatan, saya mau buat ini berseri. Jadi ada seperti alur kisah kehidupan dan hubungan kita dengan Allah. Kalau bulan yang lalu masih ingat, apa tujuanku hidup? Itu ya temanya ya. Sekarang ini seperti lanjutannya, tapi bukan seperti lah, memang lanjutannya. Dan kita akan buat ini berlanjut supaya kita paham benar untuk apa kita ada di dunia dan untuk apa Tuhan menyediakan tempat yang kekal itu, dan apa sih sebenarnya kerinduan Allah yang terbesar untuk kita umatnya. Hari ini kita akan belajar dan diingatkan dan dikuatkan, diteguhkan kembali dengan tema yang penting, cara hidup, bukan cara mati. Ada yang sedang mempersiapkan cara matinya kayak apa? Saya mau cerita sebentar sebelum kepada pemahaman nats firman Tuhan hari ini. Beberapa hari yang lalu, salah seorang dari keluarga kami, dari pihak istri ya, jadi paman kami, dia tidak pernah punya riwayat penyakit, masih muda, usianya juga 37 tahun. Karena terburu-buru mengejar penerbangan dari Jakarta ke Padang, dia ditugaskan, ada pekerjaan di Padang, dia ditugaskan dari Jakarta. Mungkin dia sudah berhitung-hitung, waktunya sudah sangat mepet. Jadi begitu sampai dia di bandara, dia tergesa-gesa mengejar pesawat yang penerbangannya sudah harus segera. Dia lari-lari sambil bawa tasnya, terjatuh. Usianya masih muda, tidak lama dirawat, mati. Usianya masih muda. Tidak semua kita keluarga berpikiran, kenapa begitu cara matinya ya? Kan kita berharap ya seperti firman Tuhan, usia kita lebihlah dari 70 kan gitu ya. Harapannya kalaupun lewat 80, kalaupun pasangannya adalah penyakitan, kan gitu kan? Tapi kan kalau cara matinya ya, kalaupun ada sakit-sakit sedikit di tempat tidur, dirawat, keluarga sering mendatangi kita dan membesuk kita dalam usia senja dan lanjut, dan kita meninggal dengan tenang di tempat tidur. Kan harapannya begitu ya, tidak menyusahkan orang, kan gitu ya. Tapi apa iya cara mati itu penting? Bagaimanapun, dimanapun, dan kapanpun matimu, bukan cara matinya yang penting, tetapi caranya hidup yang penting. Katakan amin. Kita baca firman Tuhan, Efesus 5 ayat 15 sampai 16.
sama-sama kita, karena ini singkat saja natsnya. Efesus 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama. 1, 2 ya. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, melainkan seperti orang arif. Manfaatkanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini jahat. Kekasih-kekasih hati kami di dalam Tuhan, ini sebuah renungan tentang kehidupan yang harus kita jalani dengan bijaksana, bernilai dan berkenan di hadapan Tuhan. Makanya pemazmur katakan, Tuhan ajarlah kami menghitung-hitung hari-hari kami sedemikian rupa, sehingga kami akan semakin bijaksana. Kan zaman sekarang kan orang penuh dengan kesibukan. Semua berlomba sibuk. Kalau yang pura-pura sibuk pun tidak apa-apa, yang penting sibuk. Ya, ada orang yang sibuk dengan pura-pura sibuk. Ada yang kesibukannya dengan cari kesibukan. Kan gitu ya. Tapi yang jelas fenomena masa kini, semua orang sibuk. Ada orang yang disibukkan dengan target. Ada orang yang disibukkan dengan pencapaian. Ada orang yang disibukkan dengan cari duit. Pokoknya money. Duit. Siapa yang gak suka uang? Wah, gak ada kawanku. Berarti cuma yang suka uang. Kemudian ada orang yang hanya sibuk dengan kejar jabatan. Ada orang yang sibuk hanya untuk popularitas. Makanya dia selalu posting di medsos. Apakah itu di TikTok, apakah itu di Instagram, apakah itu di YouTube. Yang jelas dia mencari popularitas. Kan orang akan melihat segitu pagi-pagi dia posting tadi malam. Pagi-pagi yang dilihatnya duluan, berapa viewer pagi ini. Ternyata nggak nambah, suntuk dia. Kesibukannya kurang berhasil. Ada orang yang sibuk mencari validasi, tetapi sering kali melupakan satu pertanyaan penting ini. Apakah aku hidup sudah seturut dengan tujuan yang Tuhan aturkan? Kan gak pernah kita nanya begitu kan? Pokoknya aku jalan menurut jalan pulang. Ngapain Tuhan campur-campur, ikut campur sama tujuan hidupku? Aku kan sudah punya rancangan. Kalau nanti aku usia sekian, anak-anakku menikah, aku punya cucu, kerjaku setelah pensiun nanti cuma mengunjungi anak yang nomor 1 di Jakarta, anak yang nomor 2 di Australia, anak yang nomor 3 di Singapura, gendong cucu. Kan begitu kan harapannya kan? Tidak lagi disibukkan dengan dunia dan yang lain-lain. Pertanyaannya, apakah hidupku sedang berjalan menuju tujuan Tuhan? Ada banyak orang yang takut kehilangan pekerjaan. Ada orang yang takut dengan kehilangan jabatan. Ada orang yang takut kehilangan pengikut. Ada orang yang takut kehilangan kesempatan. Sebentar lagi ada 7.000-an lebih karyawan di Jawa di PHK gara-gara pindah pabrik. Orang Jepang itu katanya mau pindah ke Vietnam. Karena di sini Holanda pajakon. Ini dipajak, ini dipajak, ini dipajak. Gaji karyawan mahal. Belum lagi tiap tahun minta naik UMR. Kalau nggak naik demo. Bosan pengusaha Indonesia ini, Holanda demo. Jadi dia mau pindah. Kita tunggulah karyawan yang di PHK itu jadi apa besok? Kan nggak semua jadi Gojek. Penumpangnya siapa? Masa Gojek sama Gojek sesama penumpang? Terbatas juga penumpangnya. Karena setiap hari ada yang pindah profesi menjadi supir Gojek atau Grabcar atau GrabPay. Ada yang sering kita lupakan. Apa itu? Kita kehilangan hubungan dengan Tuhan.
Karena kita tadi fokus dengan kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, kehilangan popularitas, dan kehilangan kesempatan. Sehingga kehilangan hubungan pun kita dengan Tuhan gak terlalu penting. Ngurus makan aja udah payah, ngapain pula ngurus urusan Tuhan. Kan jadi begitu kan? Ayo kita lihat ini. Tuhan tidak hanya melihat panjangnya hidup. Masih ingat yang bulan lalu? Bukan seberapa lama kamu hidup yang penting, tetapi seberapa bermanfaat kamu hidup, itu jauh lebih penting. Amin. Kalau hidup hanya sekedar hidup, tidak marlapatan hidupnya, nggak ada gunanya hidup. Jadi ada istilah orang Batak, nanti saya terjemahkan pun Pak Thomas ke dalam bahasa Indonesia. Kalau dia hidup, gabe dongan dan marlapatan, gabe alo dan sihadiar. Bahasa Koreanya gini Pak Thomas. Jadi kawan tak berarti, jadi lawan tak ditakuti. Begitulah hidupnya. Gak ada gunanya hidup. Tuhan tidak hanya melihat panjangnya hidup. Ada banyak orang yang mengejar umur yang panjang, namun Tuhan lebih konsen kepada kualitas hidup. Jadi bukan sekedar hidup, atau sekedar berapa lama kita hidup, atau seberapa panjang usia kita hidup, melainkan apakah hidup itu kita benar-benar pakai untuk hidup. Hidup dalam berartian berguna. Pertanyaan pentingnya begini: apakah hidup kita membawa orang semakin dekat kepada Tuhan, atau hidup kita malah membuat orang begini rupanya kelakuan orang Kristen? Pernah merasakan itu? Kenapa Mahatma Gandhi tidak mau menjadi orang Kristen padahal dia sangat mengagumi Yesus dan ajarannya? Tahu kenapa? Karena dia melihat perilaku orang Kristen di luar itu tidak sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Jangan menjadi batu sandungan. Kalau kita menyebut diri kita Kristen, apa artinya? Pengikut? Udah kalian ikuti dia? Apa teladannya sudah kita ikuti? Kalau percaya saja kepada Yesus, itu tidak perlu bayar harga, hanya percaya. Believing Jesus cost nothing. Tetapi ketika kita masuk kepada menerima Yesus, cost something. Ada harga yang harus dibayar. Ya kan Ibu Meliana? Terima Yesus, ada harga yang dibayar kan? Dikucilkan dari keluarga? Ya. Diejek orang? Ya, karena apa? Kita minoritas. Di sekeliling kita mayoritas. Kalau kita terima Yesus akan dikucilkan, itu pasti. Dan kau dibilang orang yang tidak berguna. Receiving Jesus cost something. Tetapi ini yang terberat. To following Jesus cost everything. Amin. Kalau mau putuskan ikut Yesus, biayanya, harganya seluruh hidupmu dan hidupku. Kadang-kadang kalau kita yang ikut Yesus ini sama seperti orang yang punya handphone. Semua punya handphone. Kan kalau masih 100% baterainya, kan royalnya kita nonton TikTok, scroll terus kan. Nonton YouTube, buka semua YouTube. Lihat Instagram, balas semua chat. Yang gak perlu pun balas chat kita. 1 kalimatnya chat orang di grup, kita balas 10 kalimat. Karena baterainya masih serah. Iya, coba baterainya udah 15, jadi warnanya udah merah.
sibuk cari colokan kan. Wah, ini colokan. Numpang ngecas pun pergi ke dia orang kan. Karena apa? Karena baterainya sudah lemah. Pakailah hidup dengan sungguh-sungguh, bukan saat bateraimu 100%. Inang memburu apa itu sudah umur 70 ya anaknya. Lobet. Kami pun menjelang lobet karena mau jelang 60. Pak Libertus? Pak itu Pak udah tinggal 22% something lah. Sudah lobet. Tapi jangan pergunakan hidup kita ini seperti baterai lobet. Tetap menyenangkan Tuhan. Bikin terus seperti baterai yang masih 100%. Tapi bukan berarti pergi sana, pergi sini, pergi sana, maksain repot juga. Tapi gaya hidup kita sama seperti yang baterainya masih 100%. Semangat terus untuk menyenangkan Tuhan. Ini poin penting. Hidup kita harus dipenuhi nilai kekal. Kenapa dikatakan begitu? Hidup yang dipenuhi oleh nilai kekal itu harus ditunjukkan dengan cara dan gaya hidup kita. Tapi itu tidak mungkin bisa kita lakukan dengan kemampuan sendiri. Kita butuh pertolongan. Pertolongannya dari mana? Dari Tuhan. Caranya bagaimana? Kan gak mungkin Tuhan datang langsung lagi kan? Udah datang dia sekali dan dia udah pulang. Dia tinggal menyediakan tempat saja bagi kita. Tapi dia menyediakan firman-Nya setiap hari. Makanya Mazmur 119 ayat 105 itu kan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi. Masih ingat yang bulan lalu? Tuhan tidak sediakan lampu sorot. Dengar baik. Tuhan hanya menyediakan obor atau pelita. Maksudnya apa? Kalau Tuhan menyediakan lampu sorot, kan kita bilangnya begini, masih belum apa-apa, belum rame kali, masih 2 orang yang datang ke gereja, karena lampu sorot kan, dia lihat, masih belum apa-apa, belum terlalu mendesak, karena dia tahu, dari kejauhan dia sudah lihat. Tetapi kalau dengan pelita, cahayanya itu cuma sekitar 2 meter, 3 meter, kita akan selalu waspada dan ingat, aku perlu Tuhan. Amin. Makanya Tuhan tidak kasih lampu sorot. Firman itu perlu seperti kompas kehidupan. Hidup kita yang seharusnya sudah berjalan tanpa arah, tetapi firman Tuhan menjadi panduan. Itu yang mengatur kita. Ini kontrolnya. Ini yang memandu kita. Karena apa? Dunia ini selalu berubah. Sebentar-sebentar berubah. Belum apa-apa, sudah ada lagi kebijakan yang baru. Ketika pemerintahan kita berganti pula dengan apa yang disebut dengan peraturan. Sudah ada sekarang MBG, Mas Balik Ganteng. Bukan kan? Tapi sebentar lagi banyak orang ribut, gantilah itu kan. Kita tengok nanti habis libur sekolah ini, masih jalan kak si Mas Balik. Tapi itu tidak akan merubah konsep kita untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Karena apa? Orang yang secara umum hanya mencari kesenangan sementara. Karena apa? Dunia memang itu fokusnya. Itu semua akan cepat berlalu. Dan itu tidak akan pernah memberikan kepuasan sejati di dalam hidup kita. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau hanya kepuasan di dunia yang sementara ini, paling-paling ukurannya miskin jadi kaya, ya kan? Yang sakit sembuh. Kira-kira kalau ada sakit kita yang berat saat ini, katakanlah kanker stadium 4B, udah semua dokter nolak, udahlah Pak rawat aja di rumah, nggak bisa lagi sembuh ini, di rumah aja, kasih senang-senang dia, kasih makan suka hatinya. Kan kita masih tetap berharap dengan sebuah muji. Terus kalau dapat mujizat, sembuhlah dia dari kanker stadium 4B itu.
Apa dia nggak mati nanti? Si Lazarus saja yang dibangkitkan Yesus setelah 4 hari matinya, kemudian masih mati. Masih ada Lazarus sekarang. Ada di jalan Bilal dia. Lazarus juga mati, padahal dia dari mati yang bangkitkan siapa? Yesus. Nggak mati lagi dia. Mati. Makanya saya katakan, kalau hanya sekedar sakit sembuh, miskin kaya, murahan kali Yesus datang hanya untuk urusan itu. Yesus datang untuk mengurus dosamu dan dosaku. Banyak kali. Kemarin saya menjelaskan bagaimana dosa kita yang banyak kali ini dia tanggung di atas salib itu. 3 aja dosa sehari. Dosa karena niat dan pikiran, dosa ucapan atau perkataan, dan dosa perbuatan. 3 aja sehari. Usia Jonas Selnom sekarang 58. Kalau sehari 3, sebulan 30, berarti 90, 1 tahun berarti 1080, katakanlah 1000 kali 58 ribu. Bisa masuk surga. Di pinggir paretnya itu nggak masuk. Itu sebenarnya kerinduan terbesar Allah, supaya kita semua mendapatkan kehidupan kekal. Dia pengasih, nggak mau dibiarkannya kita terjerumus terus di dalam dosa itu. Tuhan menawarkan hidup yang bermakna dan kekal, bukan sekedar bertahan, tetapi hidup yang berkenan kepadanya. Amin. Maka selama kita hidup seperti orang yang akan melakukan perjalanan, Pak Opusum kemarin, Pak Tamrin kemarin pergi menjemput anaknya ke Lagu Boti. Perjalanan pulang pasti bawa banyak barang dari sana kan, karena liburnya panjang. Diisi semua kopernya kan, isi semua tasnya, karena dia tahu dia lama pulang lagi ke sana. Kira-kira Bapak Ibu, kita yang hidupnya singkat di dunia ini, isi nggak koper kita? Mau pergi ke kekekalan, isi kopernya, bukan koper pakaian, nggak perlu pakaian di surga. Isi nggak koper kehidupan kita? Dengan apa? Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hanya saja, apa sih yang selama ini kita isi di dalam koper kehidupan itu? Kalau yang kita isi itu hidup yang berkenan kepada Tuhan, it's good. Hanya saja ada banyak sekali yang sering menghambat kita mengisi koper kehidupan itu. Dengan apa? Kita masih pelihara kepahitan, kita masih memelihara kebencian. Ada orang yang kita benci di ruangan ini. Masih ada yang menyimpan rasa sakit hati dengan orang yang di sebelah kita di dalam ruangan ini. Coba tengok dulu. Ya kenapa semua nengok sama aku, Pak Gem? Gak suka orang ini, Pak Gem. Mengadu aku, Pak Gem. Orang ini semua nengok aku. Protes aku. Kenapa kalian benci sama aku? Bapak Ibu, jangan simpan kepahitanmu. Jangan isi itu di dalam koper kehidupanmu. Karena gak dipakai itu. Jangankan di pintu surga, di jalan raya menuju surga pun gak dipakai itu. Kemudian kesombongan. Masih ada yang sombong. Jangan pelihara kesombongan hati di dalam kehidupan ini, dan apalagi disimpan di dalam koper kehidupan. Kenapa Lucifer dibuang? Cuma 1 dosanya. Iya, macam paten kali dia mau menjadi sama dengan Allah. Diajak-ajaknya pula lagi kita kan. Aduh, makan aja buah itu. Gak kan mungkin kau mati, malah kau jadi akan sama dengan dia. Kan gitu kita digodanya kan. Ya mewakili lah, yang digodanya kabur-buru. Itu dosa kesombongan. Itu dosa pertama yang
diajarkan oleh Lucifer. Makanya dia dibuang. Padahal dia jago nyanyi, dia pemimpin paduan suara. Tidak ada alat musik yang tak dikuasai. Kalau kayak yang dimainkan pemusik kita ini, semua dia bisa. Itu Lucifer. Mungkin karena itu dia menjadi sombong. Dipikirnya dia bisa jadi Tuhan. Kemudian apa lagi? Masih ada dendam yang belum dilepaskan. Bapak Ibu coba ingat-ingat kembali. Masih adakah saudara kita yang sampai hari ini yang kita ingat-ingat merdomu di Tangorara petahok? Takkan kuampuni dia. Masih ada itu? Zaman dulu lah itu ya. Zaman sekarang nggak ada lagi. Oh, masih ada di kampung. Lepaskan pengampunan. Amin. Apa yang membawa nilai kekal yang harus kita isi di dalam koper itu? Kasih yang tulus. Apa itu kasih? Kasih adalah kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun dan yang tidak berubah menjadi kebencian. Rujukannya jelas. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya tidak melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Dunia ini mengasihi Allah? Tidak, Bapak Ibu. Tapi apakah dunia tidak mengasihi Allah, lantas Allah berhenti mengasihi dunia? Tidak juga. Itulah yang membuktikan bahwa kebaikan yang tidak terpatahkan oleh apapun dan tidak berubah menjadi kebencian, itu kasih. Kemudian apa lagi yang harus kita isi di dalam koper kita itu? Iman yang teguh. Apa iman? Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan bukan beriman itu. Sama seperti sawu. Tahu sawu? Bukan buah sawu. Sawu itu apa? Jangkar. Tahu jangkar, Bapak Ibu? Tahu lah ya. Kalau sulit membayangkan jangkar, tengok aja nanti angker bir. Tengok di Kedai, angker bir itu lambangnya kayak gitu. Nah, itu lambang jangkar. Itu jauh di dasar laut tidak kelihatan. Tetapi oleh karena fungsinya, kapal bisa tidak bergoyang-goyang dan tidak kemana-mana di bawah arus laut. Jadi dengan adanya jangkar, adanya saut, adanya iman di dalam kita, itu tidak akan membuat kita goyah. Begitulah iman. Amin. Kemudian kesetiaan kepada Tuhan. Itu yang harus kita isi di dalam koper kehidupan. Bapak Ibu, Tuhan sebenarnya enggak terlalu peduli dengan kekayaan. Tapi kalau punya kekayaan, bagilah, belilah semen sama besi, pasir ya sedikit lagi perlulah ditambah. Kalau punya kekayaan, tetapi Tuhan jauh lebih peduli dengan kesetiaan. Banyak pun kekayaanmu, tapi kalau engkau dan aku tidak setia, enggak marlapatan itu kekayaan. Tuhan jauh lebih peduli dengan kesetiaanmu daripada kekayaanmu. Kekayaanmu sebentar habis. Saya bayangkan tadi malam saya pulang melayani ibadah pemuda kan. Masih terang lah ini, lampu-lampu jalan masih hidup, tetangga juga masih hidupkan lampunya. Biasanya tetangga-tetangga dan kita juga udah mau tidur matiin lampu. Saya pulang masih lumayan terang. Saya perhatikan rumah ini dari jauh kan. Kurasa 30 tahun atau 40 tahun lagi, nggak tahu aku rumah ini atas nama siapa lah suratnya ini ya. Pernah nggak kebayang Pak Posma begitu? Sepeda motor Pak Posma ini kira-kira 20 tahun lagi atas nama siapa lebih BKB ini? Atau mobil? Pernah nggak tahu Pak Libertus?
10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atas nama siapa BPKB-nya itu? Kekayaan itu hanya sementara. Kalaupun luas pertapakan tanah kita sekarang, jelas 5 patok kebun sawit kita, hanya 2 kali 1-nya tempat kita. Makanya kekayaan tidak menyelamatkan. Tuhan lebih peduli dengan kesetiaan daripada kekayaan. Mari kita pergunakan waktu yang ada. Kalau Tuhan masih kasih waktu sama kita, ini sekarang usia saya 58, ya lebih kurang udah mau masuk di hari Jumat lagi, menjelang hari Sabtu. Kalau skala kehidupan kita bikin dia 10 tahun itu dengan hitungan hari, menurut Alkitab kan 70 tahun kan? Berarti kalau di hari Senin itu umur 0 sampai 10. Selasa begitu seterusnya, 11 sampai 20. Kalau saya sekarang udah mau masuk hari Sabtu lah, udah mau game over. Kalau menurut standarnya Alkitab, waktunya masih ada, masih. Kira-kira kita mau menggunakan waktu ini untuk apa? Karena ada banyak sekali godaan-godaan yang membuat orang tidak lagi sibuk dengan Tuhan, tidak lagi membangun keintiman dengan Tuhan, tetapi sibuk dengan kebutuhan dan keinginan. Keinginan kita kan supaya semua anak-anak menikah dan kita boleh disebut dengan gelar Saur Matua. Itu bagi orang Batak. Itu pencapaian. Orang Batak bilang Hamoraon, Hagabeon, Hasangapon. Itu target utama di dalam hidupnya. Padahal target di dalam Tuhan bukan itu. Seberapa bermanfaat kita dengan sisa hidup yang masih Tuhan berikan bagi kita. Mari kita pergunakan waktu dengan berdamai. Jadilah anak-anak Allah karena kita pembawa damai. Itu Matius 5. Marilah selalu kita menjadi orang yang mengasihi. Kalau konsepnya saling mengasihi, itu levelnya masih di bawah. Tetapi kalau konsepnya mengasihilah sekalipun engkau tidak dikasihi, tetap kasih. Karena ajaran firman Tuhan katakan apa? Bahkan kita harus mengasihi siapa? Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Sulit tapi bukan tidak bisa. Kemudian melayani. Kalau Tuhan kasih waktu bagi kita, berikan waktu mau melayani. Melayani itu bukan mesti harus di mimbar ini, bukan harus menjadi singer atau menjadi worship leader atau menjadi pemusik. Melayani itu bisa jadi apa saja. Pak Gem kita sangat kreatif orangnya untuk mengaturkan orang yang mau memberi dirinya untuk melayani. Konsultasi aja sama Pak Pendeta, tidak ada yang sulit untuk sebuah pelayanan. Kemudian, ini penting, bertobat. Ada banyak orang yang masih terikat dengan keinginan kedagingannya. Sulit sekali dia melepaskan hobi. Contoh, hobinya. Masih sulit dia meninggalkan kebiasaan yang dulu, sehingga teruslah ini terbawa sampai masa tuanya. Dan dia tidak mau bertobat. Kemudian, jadilah berkat. Jadilah berkat itu bukan harus kasih uang, bukan harus memberi barang, tetapi ketika engkau memberi senyum pun sudah jadi berkat. Tapi jangan kebanyakan senyum aja, tidak bagi-bagi juga lah sedikit, yang lain tambahin. Tidak ada yang salah, kita tetap ramah. Apa jadi ada sesuatu yang hilang kalau kita ramah dan menyapa semua orang? Nggak ada yang salah dengan itu. Malah itu akan membangun hubungan kita semakin baik dengan orang-orang di sekitar kita. Keramahan. Supaya itu menjadi ciri khas kita orang Kristen. Sekarang
Mari kita lepaskan hal-hal yang menguras hidup kita, yang membuat kita letih di dalam hidup ini, padahal nggak ada yang kita hasilkan selama hidup. Media sosial oke, itu perlu, tetapi juga tidak menjadi utama. Sehingga ketika kita terus bermedia sosial, habis waktu, padahal belum tentu juga menghasilkan. Kalau menghasilkan bagus. Misalnya ada orang yang menggunakan TikTok untuk live, itu kalau menghasilkan baik. Malah sekarang dianjurkan jualan pakai live kan dengan TikTok. Karena orang membeli langsung sudah jarang juga sekarang. Tetapi orang yang membeli online banyak. Makanya dibutuhkan live. Tidak ada yang salah dengan media sosial itu kalau dipergunakan dengan baik. Kemudian apa lagi? Kepahitan. Kepahitan itu janganlah kita pelihara lagi. Karena itu akan menguras sukacita kita. Kita akan selalu menjadi orang yang murung memikirkan, kok aku makin lama makin palak nengok wajahnya itu ya. Jangankan menengok wajahnya, mengingat dia saja lintas namanya, palak kali kurasa. Itu menguras sukacitamu. Jangan ulang-ulang itu. Kemudian apa? Ambisi yang berlebih-lebihan. Nggak usah terlalu ngotot untuk mengejar hal-hal yang sementara. Karena kita masih membutuhkan nilai kekal yang harus kita utamakan. Lalu janganlah konformisme dengan dosa. Masih dosa-dosa kecilnya Tuhan. Masa gitu aja terus mendapatkan hukuman? Kan dosanya dosa kecil, cuma melawan arah sedikit. Jadi teringat saya kan. Saya setiap hari ngantar si Bur Pangkoran itu kan, dia nggak mau naik sepeda motor, bisanya bawa mobil, tapi dia bilang nggak payah aku parkir Pak, malas aku. Jadi tambahlah tugas bapaknya ini ngantari dia setiap pagi ke sekolah ngajar kan. Jadi lewat PDAM Sunggal itu ada jalan ke SMA 15 lewat sebelum putar balik. Nah ini putar balik, tapi simpang SMA 15 itu di situ. Kira-kira 10 meter lah simpang SMA 15. Di sini putar balik. Jadi ada orang yang dari Sri Gunting yang belok dari samping PDAM itu, tidak mau dia putar balik yang agak jauh. Baru belok lagi ke kiri ke simpang SMA 15 itu. Kan begitu seharusnya kan berkendaraan kan. Ini enggak, dari putar balik yang sini dipotongnya begini. Kita pulang dari sana, pas saya pulang dari ngantar anak mau pulang ke arah simpang Melati, kan kita kan kaget karena tiba-tiba dia motong begini, udahlah nggak pakai helm, bonceng 4, lampu tangannya kiri tapi beloknya ke kanan dipotong. Kita yang sudah tergesa-gesa mengerem dengan tiba-tiba, dan kita agak melihat dia saking kagetnya, dia duluan marah, Matami, gitu dia. Aku pikir, gimana lah hidup ini, gue pikir, udah dia yang salah. Kita pula dimarahinya. Gak kau lihat orang motong katanya. Udah repot yang hidup ini, gue pikir. Itulah kalau orang yang menganggap bahwa itu dosa kecil ini, itu kan gitu kan. Kan motong cuma 10 meter, ya kan gitu kan. Tapi itu akan mencelakakan orang. Kalian kalau mau celaka sendiri, jangan ikut dibikin orang celaka gitu loh. Kalau nggak bisa memberkati, minimal jangan menyusahi. Itulah kira-kira. Kan repot kali menghadapi orang yang begitu kan. Apalah coba mau kita bilang sama dia? Kalau mau kita maki, kita orang Kristen. Kan gitu kan. Kalau kita mau marah-marah, bukannya jadi tambah gaji, kau marahin dia. Ya kan? Jadi Bapak Ibu, kita yang harus benar-benar menggunakan waktu yang masih Tuhan berikan ini dengan tidak menguras hidup ini dengan yang gak penting. Kita lanjutkan. Pesan Tuhan, hiduplah bijaksana. Mari kita fokus pada kerajaan Allah. Makanya Tuhan katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau kita sudah cari dan mementingkan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka kekayaan akan ditambahkan, kehormatan akan ditambahkan, kemuliaan akan
ditambahkan. Hasangapun akan ditambahkan. Hamoraon akan Hagabeon akan istri akan Enggak ya, janganlah. Bapak Ibu, apa sih yang mau kita perjuangkan di dalam dunia ini? Seharusnya kita fokus pada kerajaan Allah. Bukan berarti tidak penting di dalam bekerja mencari penghidupan. Itu penting. Tetapi jauh lebih penting fokus kepada kerajaan Allah. Kalau dunia mengajarkan mengejar keuntungan, mengejar popularitas, mengejar rasa aman, itu untuk diri sendiri. Tidak untuk memberkati. Yang diajarkan Tuhan, carilah kerajaan Tuhan lebih dulu. Maka hidup kita akan mendapatkan arah yang benar. Ketika Tuhan yang menjadi terutama, segala sesuatu akan menemukan tempatnya dengan tepat. Nggak usah pusing-pusing kita ngurusin. Karena apa? Karena kita tahu kekekalan kita sudah disediakan. Yohanes 14 ayat 6 katakan apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapapun yang datang kepada Bapa, tidak ada orang yang dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu kata Yesus. Bapak Ibu, Yesus itu satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan. Ingat baik. Kalau ada orang-orang yang di luar sana menawarkan, mana kan bisa lewat sana ke surga. Gak ada Bapak Ibu. Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, bukan salah satunya. Karena apa? Karena keselamatan itu bukan hasil upaya kita, bukan hasil usaha kita, bukan karena upah kita. Selama kita hidup, misalnya kita udah melayani, bukan karena kita sudah melayani maka upah kita adalah surga, bukan. Itu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Makanya selama menjalani hidup ini, tetaplah percayakan Tuhan yang menuntun langkah kita. Satu pujian kita, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan kasih-Nya membimbingku di tengah barunya hatiku tetap berlalu. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang kemana kau pergi? Hingga sekali aku tinggal di rumah surga. Amin. Rindu pulang ke rumah Bapa, itu yang menjadi kerinduan terbesar. Jangan salah alamat. Pulangnya jelas. Cuma si artis siapa namanya yang salah alamat itu, nggak tinting lagi dia sekarang, udah tua. Jangan salah alamat ya Bapak Ibu ya. Tolonglah Bapak Ibu. Sayang kali hidup kita ini yang gak seberapa lama lagi kita sia-siakan hanya untuk salah alamat. Kepulangan kita jelas. Surga yang kekal. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita akan menyaksikan satu video ini. Ini tentang seorang anak kecil. Usianya masih 3 tahun. Coraline 3 tahun. Tapi dia bisa bermanfaat. Bukan saja ketika dia hidup, bahkan menjelang matinya dia masih bermanfaat. Coba diputar.
Kasih suaranya. Coraline usianya hanya 3 tahun. Dia mengalami influenza berat dan dia harus mati. Namun sebelum matinya, orang tuanya berjanji membuat Coraline berguna bagi orang lain. Di rumah sakit itu ada 3 pasien yang juga akan mati kalau organnya tidak diganti. Ada yang gagal jantung, ada yang gagal ginjal, dan harus mengganti paru-paru. Semua organ tubuh Coraline itu dia berikan kepada mereka. Matinya di usia 3 tahun, tetapi menyelamatkan 3 jiwa. Coraline itu masih kecil. Orang tuanya sangat mencintainya. Orang tuanya pasti berharap dia masih hidup. Tetapi orang tuanya lebih yakin di dalam Tuhan dia beroleh keselamatan. Dan matinya pun berguna. Bukan bagaimana caranya mati Coraline karena penyakitnya, tetapi bagaimana caranya Coraline hidup memberkati orang lain yang organ tubuhnya bisa dipakai. Ada 3 jiwa yang selamat. Sebagai penutup, ini menjadi bagian penting bagi kita, supaya ini menjadi refleksi bagi kehidupan kita. Bagian yang paling penting bukan bagaimana kita mati, melainkan
bagaimana kita hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pergunakan hidupmu dengan benar. Apakah hidupku berkenan kepada Tuhan? Mari kita renungkan kehidupan ini. Apakah kita sudah mencerminkan kasih-Nya? Apa yang kita isi di dalam koper kehidupan kita hari ini? Bawalah kasih, bawalah iman itu, dan bawalah kesetiaan itu. Buang semua kepahitan, buang semua kesombongan, dan semua beban yang membuat engkau semakin jauh dari Tuhan. Jika Tuhan datang hari ini, apakah aku siap? Hiduplah setiap hari di dalam kesiapan. Hiduplah setiap hari di dalam pertobatan. Dan hiduplah setiap hari dengan hubungan yang nyata dan intim dengan Tuhan. Amazing Grace. Bagi yang tahu, kita boleh nyanyikan lagu ini. Karena hidup itu adalah anugerah. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jika Tuhan hari ini datang dan Dia berdiri di hadapan kita, apakah kita siap untuk kehidupan kekal yang Dia sudah sediakan? Maka pertanyaan, apa yang membuatku harus memasukkanmu ke dalam surgaku? Kita harus punya jawaban untuk itu. Ada Yesus yang sudah menganugerahkan hidup kekal itu. Tinggalkan kehidupan lamamu. 2 Korintus 5:17. Sesungguhnya siapa yang di dalam Kristus adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan, tolong dan ajarlah kami meninggalkan kebiasaan yang lama, sehingga kami menjadi orang-orang ciptaan baru dengan kehidupan yang baru. Maka layaklah kami mengatakan anugerah hidup kekal itu menjadi bagian kami, dan kami tahu pulang kemana, karena kami pasti bersama dengan Tuhan kuat. Sekalipun dunia ini mengguncangkan, sekalipun dunia ini akan menggoyahkan, tetapi kami akan tetap teguh di dalam Tuhan. Karena kami tahu karya terbesar Tuhan yang memberikan keselamatan itu tidak akan pernah diambil dari kami sekali untuk selamanya. Dan Tuhan sudah katakan itu di kayu salib. Tetelestai, sudah selesai. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati kebersamaan dengan Tuhan hari ini. Izinkan kami menjalani hari-hari yang masih Tuhan berikan, supaya benarlah kami hidup menyenangkan Tuhan, dan kami dipeliharakan oleh kasih-Mu saja. Di dalam Kristus Yesus, kehendak-Mu jadilah. Haleluya. Bersama kita katakan amin.